kita melanjutkan untuk mempelajari kitab Syarah Lum'at al-I'tiqad, dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada halaman 112, yaitu berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang ke-13, yaitu al-istiwa. Sifat Allah Subhanahu wa taala yang ke-12 yaitu al-istiwa. Penulis rahimahullah taala berkata tentang sifat istiwa atau yang tersisa dari sifat istiwa adalah bahwa waqala lil jariyah aina Allah, qalat fis sama, qala a'tiqha fa innaha mu'minah. Rawahu Muslim wa Malik bin Anas wa ghairuhuma minal a'immah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Husainin kam ilahan ta'bud, qala sab'atun aw sittatan fil ardi wa wahidatan fis sama. Qala man li raghbatika wa rahbatika, qala alladhi fis sama. Qala fatrukis sittata wa'budil ladzi fis sama wa ana u'allimuka da'watain. Fa aslam wa 'allamahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yaqul Allahumma alhimni rushdi wa qini syarra nafsi. Nah, silakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bertanya kepada seorang budak wanita, di manakah Allah? Dia menjawab, di langit. Beliau berkata kepada tuannya, perdagangkanlah dia karena sesungguhnya dia wanita beriman. Diriwayatkan oleh Malik bin Anas, Muslim, dan para imam lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah berkata kepada Suhaib, berapa sembahan yang kau sembah? Dia menjawab, 6 di bumi dan 1 di langit. Dia bertanya, siapakah yang lebih engkau harapkan dan engkau takuti? Ia menjawab, yang di langit. Dia berkata, kalau begitu pedangkanlah yang 6 dan sembahlah yang di langit. Lalu aku akan mengajarkan berdoa kepadamu. Dia pun masuk Islam. Lalu Nabi mengajarkan kepadanya supaya mengucapkan, ya Allah, berilah aku ilham untuk kelurusanku dan peliharalah aku dari keburukan diriku. Nah, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah lanjutan dari pembicaraan kita tentang sifat al-istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan penulis mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah bertanya kepada seorang budak wanita, Ainallah. Kemudian budak wanita tersebut menjawab, Allah fis sama, di langit. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan bahwa Ainallah, bertanya seperti ini diperbolehkan. Bertanya dengan seperti ini diperbolehkan di dalam agama Islam. Tidak tercela sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang bahwa tidak boleh bertanya tentang Ainallah, di manakah Allah. Maka kita katakan bahwa bertanya seperti ini diperbolehkan di dalam agama Islam. Dan ada tulisan yang menarik
tentang hadis Ainallah ini dirasah wa tahlil, yaitu tulisan tentang pembelajaran dan juga penelitian tentang hadis ini. Maka saya ingin membacakan kepada ibu tulisan-tulisan kepada ibu-ibu sekalian tulisan-tulisan ini. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilah, Tuhan yang diibadahi dengan benar hanya satu, tidak berbilang. Dan itu menunjukkan kepada kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga membuat kita akhirnya bisa hanya mengikuti Allah Subhanahu wa taala yang satu tersebut. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan hawa nafsu berpecah-pecah dan bercabang-cabang. Itu menunjukkan bahwa hawa nafsu tidak bisa dijadikan sebagai Tuhan dan batil jika dijadikan sebagai Tuhan. Dan itu semua menunjukkan bahwa kita harus menjauhi Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Muhammad ayat 14, "Afaman kana 'ala bayyinatin min rabbih kaman zuyyina lahu su'u 'amalihi wattaba'u ahwa'ahum." Apakah seorang yang di atas keterangan yang jelas dari Allah Subhanahu wa taala sama dengan seorang yang diindahkan untuknya perbuatan buruknya dan mengikuti hawa nafsunya? Surat Muhammad ayat 14. Berkata seorang tabi'i, Mutarrif bin Syekhir, yang wafat pada tahun 95 Hijriah, "Lau kanat hadhihi al-ahwa kulluha hawan wahidan laqala al-qail al-haqqu fihi falamma tasha'abat wa ikhtalafat arafa kullu dhi aqlin anna al-haqqa la yatafarraq." Kalau seandainya hawa nafsu itu cuma satu, maka niscaya orang akan mengatakan bahwa hawa nafsu itulah yang benar. Tetapi ketika hawa nafsu itu berbeda-beda, bercabang-cabang, maka orang yang mempunyai akal akhirnya mengetahui bahwa kebenaran tidak berbeda-beda, tidak bercabang-cabang. Nah, ini sebagai pendahuluan bagi kita bahwa orang-orang ahlu sunnah wal jamaah senantiasa menjadikan sandarannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beragama, dan berbeda dengan kaum Mu'tazilah, kaum Jahmiyah, dan juga sebagian dari kaum Asy'ariyah. Maka hadis ini, hadis tentang budak wanita, atau dalam bahasa Arabnya hadithul jariyah, hadis tentang budak wanita, Nabi Muhammad SAW bertanya, "Aina Allah?" Maka dia adalah hadis yang sahih, yang selamat dari kecacatan. Ini harus digarisbawahi oleh ibu-ibu seluruhnya. Dan hadis ini menunjukkan tetapnya sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala.
Hadis ini dikuatkan oleh Al-Quran di dalam ayat-ayat yang banyak. Seperti dalam surat Al-Mulk ayat 16 sampai 17. A'amintum man fis sama' an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis sama' an yursila 'alaikum hasiban fasata'lamuna kaifa nadhir. Jadi ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang menentang hadis ini, maka katakan saja, apa pendapat engkau dengan surat Al-Mulk ayat 16 sampai 17 yang juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala di langit. Surat Al-Mulk ayat 16 yang artinya apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit, bahwa Allah akan menjungkir balikkan bumi bersama kalian sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang. Ayat 17-nya, dan apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit, bahwa Allah akan mengirimkan badai yang berbatu, maka kelak kalian akan mengetahui bagaimana akibat dari mendustakan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ibu-ibu, hadis tentang Allah di langit, hadis tentang jariyah, hadis tentang budak wanita yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Nabi Muhammad kepada seorang budak wanita tentang bahwa sebentar. Bentar ya Bu. Baik, mohon didengar dulu aja. Nanti untuk live-nya belum bisa nonton di live Facebook. Ya. Baik, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan Allah, kita lanjut. Jadi sekali lagi, siapa yang menentang hadis ini, maka dia akan berhadapan dengan ayat surat Al-Mulk ayat 16 sampai 17. Kemudian kita katakan juga bahwa siapa yang menentang hadis ini, maka berarti dia adalah orang yang paling buruk dan orang yang paling jelek, karena disebutkan hadis Nabi Muhammad SAW di hadapannya, akan tetapi dia menentangnya dengan syubhat-syubhat dan juga
rasio-rasio yang sangat rendahan. Berkata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, penulis kitab Lum'atul I'tiqad yang wafat pada tahun 600 Hijriah, beliau berkata, wa min ajhal jahlan wa ashafi aqlan wa adall sabilan mimman yaqul innahu la yajuz an yuqal aina Allah ba'da tasrih sahibi syari'ah biqaulihi aina Allah. Termasuk kebodohan yang paling bodoh, akal yang paling rendah, jalan yang paling sesat dari orang yang mengatakan bahwa tidak boleh kita mengucapkan di manakah Allah setelah Nabi Muhammad SAW dengan jelas menyatakan dengan ucapan seperti itu, aina Allah. Ini disebutkan di dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Nah, sekarang kita akan baca hadisnya secara lengkap. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Muawiyah ibn al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu fi haditsin tawil annahu qala. Dari Muawiyah bin al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu dalam hadis yang panjang bahwa beliau berkata, wa kanat li jariyatun tar'a ghanaman li qibala Uhudin wal Jawwaniyah. Aku memiliki seorang budak wanita yang menggembala kambing milikku di arah Gunung Uhud dan Al-Jawwaniyah. Al-Jawwaniyah adalah sebuah tempat daerah yang dekat dengan Gunung Uhud, sekitar utaranya kota Madinah. Fattala'tu dhata yawmin fa idza dhi qad dhahaba bi syatin min ghanamiha. Lalu aku lihat pada suatu hari, ternyata ada serigala yang membawa kambingku. Wa ana rajulun min bani Adam. Dan aku adalah seorang lelaki dari anak manusia. Asafu kama ya'safun. Aku bisa marah sebagaimana manusia juga bisa marah. Lakinni saqattuha sokkah. Lalu akan tetapi yang jadi masalah adalah aku menempelengnya dengan kencang. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'azzama dzalika alayya. Lalu aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang sangat berat perbuatan tersebut terhadapku. Artinya perbuatan itu tidak cocok dilakukan oleh engkau. Qultu ya Rasulullah afala u'tiquha. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, kalau begitu aku mau memerdekakannya saja. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, i'tini biha. Coba datangkan ia kepadaku. Fa'ataituhu biha. Lalu aku pun membawanya menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala laha ayna Allah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada perempuan tersebut, budak wanita tersebut, di manakah Allah? Kemudian qalat fis sama. Perempuan tersebut berkata, di langit. Di langit. Qala man ana. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, siapa aku? Kemudian qalat anta Rasulullah. Engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala a'tiqha fa innaha mu'minah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, merdekakan dia, sesungguhnya dia adalah orang beriman. Itu lafaz hadis yang lengkap yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mungkin ibu-ibu bertanya, kenapa saya bahas ini? Karena ini hadis salah satu sandaran yang sangat kuat yang menunjukkan bahwa Allah di langit. Allah di atas langit. Allah beristiwa di atas arsy. Oleh karena itu, sebagian ulama, sebagian orang-orang yang menolak Allah beristiwa di atas arsy,
menolak Allah Subhanahu wa taala di atas, mereka menolak hadis ini. Makanya kita harus pelajari dengan mendalam hadis ini. Itu lafaz yang lengkap terhadap hadis ini. Baik, derajat hadis ini apa? Hadis ini adalah hadis yang sahih. Tetap dari Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang bisa menyangkalakan hal ini. Penjelasannya adalah, satu, hadis ini riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Tidak ada seorang pun dari para peneliti dan pengoreksi hadis yang melemahkannya. Meskipun hadis ini diriwayatkan hanya oleh Imam Muslim, Imam Bukhari tidak meriwayatkannya. Akan tetapi hadis ini tegas akan kesahihannya dan diterima oleh umat Islam akan kesahihannya. Dan ini dijelaskan oleh Mar'i Al-Karni Al-Hambali, bahwa hadis ini umat Islam menerimanya. Tidak ada satu orang pun dari ulama umat Islam yang menolak hadis ini. Ini ingat baik-baik. Itu poin penting. Jadi kalau ada orang-orang di zaman sekarang yang baru-baru belajar, ya, ustadz-ustadz di Indonesia yang menolak hadis ini berhadapan dengan perkataan ini. Ya, disebutkan di dalam kitab Aqawilus Thiqat wa Ta'wil Asma wa Sifat wal Ayat Al-Muhkamat wal Mustasyabihat, bahwa ayat ini talaqatul ummah bil qabul. Ayat ini diterima oleh umat Islam dengan sebenar-benarnya. Berkata Al-Hafidh Ibnu Salah. Al-Hafidh Ibnu Salah adalah ulama ahli hadis. Wafat pada tahun 643 Hijriah. Man farada bihi al-Bukhari aw Muslim mundarijun fi qabili ma yuqta'u bi sihhatih. Apa saja hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara tersendiri atau oleh Imam Muslim secara tersendiri, maka itu masuk ke dalam hadis yang ditegaskan kesahihannya. Litalaqqil ummah kullu wahidin min kitabaihima bil qabuli 'ala al-wajhi alladhi fassalnahu min halihima fi ma sabaq. Karena umat Islam menerima apa saja yang disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya. Siwa ahruf yasira, hanya sedikit saja yang diperselisihkan. Takallama 'alaiha ba'du ahli naqd min al-huffaz kad-Daraqutni wa ghairihi wa hiya ma'rufah 'inda ahli hadha asy-syan. Cuma sedikit saja yang dibicarakan oleh para peneliti yang sangat teliti dalam ilmu hadis seperti Imam Ad-Daraqutni dan selainnya. Dan itu adalah urusan ulama-ulama yang benar-benar mendalam dalam ilmu hadis. Ini poin pertama. Mengapa hadis ini sangat jelas kesahihannya? Karena diriwayatkan oleh Imam Muslim. Meskipun Imam Muslim saja yang meriwayatkan tanpa Imam Bukhari, akan tetapi umat Islam menerimanya dengan sebenar-benar penerimaan. Ats-tsani annahu birrahmi, bahwasanya meskipun Imam Muslim menyendiri dalam meriwayatkan hadis ini tanpa Imam Bukhari, akan tetapi Imam Bukhari rahimahullah meriwayatkan hadis ini di dalam kitab Al-Qira'ah Khalfal Imam. Ini dalam selain kitab Sahih Bukhari. Imam Bukhari sendiri meriwayatkan hadis ini dalam kitab Al-Qira'ah Khalfal Imam dari Musaddad ibn Yahya dari Al-Hajjaj As-Sawaf. Ya, ini menunjukkan bahwa Imam Bukhari tetap meriwayatkan hadis ini, cuma tidak di dalam kitab Sahih Bukhari. Itu yang kedua. Yang ketiga, penetapan para imam tentang hadis ini di dalam kitab-kitab mereka sebagai pendalilan tentang berbagai macam permasalahan fikih. Seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah yang wafat pada tahun 204 Hijriah. Atau sebagai pendalilan bahwa tetapnya sifat tinggi bagi Allah Subhanahu wa taala dan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas langit sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah.
yang wafat pada tahun 150 Hijriah. Di dalam kitab beliau Al-Fiqhul Akbar. Kemudian juga disebutkan oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam yang wafat pada tahun 224 Hijriah. Sebagaimana di dalam kitab Al-Iman. Kemudian juga disebutkan dan ditetapkan oleh Abu Sa'id Ad-Darimi, ulama Islam wafat pada tahun 280 Hijriah. Sebagaimana dalam kitab Naqdul Marrisi. Kemudian juga ditetapkan oleh Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, anaknya Imam Ahmad. Wafat pada tahun 290 Hijriah. Dalam kitabnya As-Sunnah. Kemudian disebutkan oleh Abul Hasan Al-Asy'ari. Hadis ini. Ulama Islam wafat pada tahun 324 Hijriah. Dalam kitabnya Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Kemudian juga disebutkan oleh Ibnu Abi Zamanin Al-Maliki, yang bermadzhab Maliki. Wafat pada tahun 399 Hijriah. Disebutkan dalam kitab Ushulus Sunnah. Kemudian disebutkan oleh Abu Nasr As-Sijzi, yang wafat pada tahun 444 Hijriah. Disebutkan di dalam kitab Risalah As-Sijzi ila Ahli Zabid. Kemudian disebutkan oleh Abul Husain Al-Umrani Asy-Syafi'i, ulama Islam, wafat pada tahun 558 Hijriah. Di dalam kitab Al-Intisar fi ar-Radd 'ala al-Mu'tazilah Al-Qadariyah Al-Ashrar. Kemudian disebutkan oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi Al-Hambali di dalam kitab Lum'atul I'tiqad, Lum'atul kitab kita ini. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Hambali, wafat pada tahun 620 Hijriah, di dalam kitab Lum'atul I'tiqad, yang tadi dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad, kemudian ini dalam kitab Lum'atul I'tiqad. Dan kalau kita sebutkan banyak sekali para ulama yang menetapkan hadis ini di dalam kitab-kitab mereka. Kemudian selanjutnya saya akan sebutkan perkataan-perkataan para ulama yang mensahihkan hadis ini. Di antaranya Abu Bakar Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Al-Asma' wa Sifat, beliau mengatakan hadza sahih. Maka kalau ada orang ustadz di Indonesia yang mengatakan hadis ini bermasalah, ini berhadapan dengan orang-orang seperti ini. Imam Al-Baihaqi, ulama Islam bermadzhab Syafi'i, yang wafat pada tahun 458 Hijriah. Kemudian juga berkata Abu Muhammad Al-Baghawi, Imam Al-Baghawi, yang bermadzhab Syafi'i, wafat pada tahun 516 Hijriah. Di dalam kitab beliau Syarhus Sunnah, beliau mengatakan hadza haditsun sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Dan banyak sekali ulama-ulama lainnya. Ibnu Syekh Al-Hazami, yang wafat pada tahun 711 Hijriah, beliau berkata di dalam kitab An-Nasihah fi Sifatir Rabbi Jalla wa Ala, beliau mengatakan thumma qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih lil jariyah aina Allah. Kemudian sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih kepada budak wanita, aina Allah. Ini menunjukkan bahwasanya beliau mensahihkan hadis ini. Imam Az-Zahabi, ulama Islam wafat pada tahun 748 Hijriah, bermadzhab Syafi'i. Beliau berkata di dalam kitab beliau Al-Arsh dan Al-Ulu, subhanallah. Ada kitab bermadzhab Syafi'i, penulisnya ulama madzhab Syafi'i, Al-Arsh dan Al-Ulu. Beliau mengatakan faminal ahaditsil mutawatirah al-waridah fil 'ulu hadits Muawiyah ibn al-Hakam As-Sulami. Termasuk hadis-hadis yang mutawatir. Hadis-hadis mutawatir maksudnya adalah hadis-hadis yang disepakati oleh para ulama
dan kebanyakan para ulama akan kesahihannya. Dan mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Itu namanya hadis mutawatir. Termasuk hadis-hadis yang mutawatir yang diriwayatkan di dalam permasalahan ketinggian Allah, Allah beristiwa di atas arsy, adalah hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami. Dan beliau mengatakan, hadza hadisun sahih. Ini hadis yang sahih. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, bermadzhab Syafi'i, ulama Islam abad ke-9 Hijriah, wafat pada tahun 852 Hijriah. Beliau mengatakan, wa huwa haditsun sahih, akhrajahu Muslim. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tinggal kita katakan kepada orang-orang yang menolak hadis ini, apakah tidak cukup tentang perkataan-perkataan para ulama ini tentang kesahihan hadis ini, ya, tentang kesahihan hadis ini. Baik. Sekarang apa pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah jawazus su'al 'anillah ta'ala bi aina huwa. Boleh bertanya tentang Allah Subhanahu wa taala, di manakah Allah? Boleh bertanya tentang di manakah Allah. Dan ini jelas, ya. Kemudian yang kedua, boleh mengabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala fis sama. Dan ini adalah jelas juga dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini persetujuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau seandainya seorang budak wanita tersebut menjawab dengan jawaban yang keliru, maka niscaya akan dilarang atau dibenarkan, dikoreksi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa jawabannya tidak benar. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyetujui bahwa fis sama, jawaban budak wanita tersebut Allah di langit. Ini adalah persetujuan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, bahwa siapa yang meyakini Allah Subhanahu wa taala di langit, berarti dia orang beriman. Itu pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini tadi. Berkata Abu Ya'la Al-Farra Al-Hambali, ulama Islam, wafat pada tahun 458 Hijriah. Beliau mengatakan, i'lam annal kalama fi hadzal khabar fi faslain. Ketahuilah bahwa pembicaraan di dalam hadis ini ada dua pasal. Ahaduhuma fi zawajis su'ali anhu subhanahu bi aina huwa wa jawazil ikhbari anhu bi annahu fis sama. Yang pertama, boleh bertanya tentang Allah, di manakah Allah. Kemudian boleh memberitahukan bahwa Allah di langit. Itu yang pertama. Watsani qauluhu a'tiqha fa innaha mu'minah. Kemudian yang kedua adalah merdekakanlah ia, sesungguhnya ia adalah wanita beriman. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, adapun pasal yang pertama, yaitu bahwa boleh bertanya tentang Allah, di manakah Allah, dan boleh mengabarkan bahwasanya Allah di langit. Maka karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada budak wanita tersebut, aina Allah, di manakah Allah? Falaula anna as-su'ala anhu jaiz lamma yas'al. Kalau seandainya soal atau pertanyaan tersebut tidak boleh, maka niscaya Rasul SAW tidak akan pernah nanya. Kemudian budak wanita tersebut menjawab bahwa Allah fis sama, dan Rasul SAW aqarraha ala dzalik, menetapkan, menyetujui akan jawaban dari budak wanita tersebut. Falaula annahu yajuzul ikhbar anhu subhanahu bidzalik lam yuqirruha alaih. Kalau seandainya tidak boleh mengabarkan Allah di langit, maka Rasul SAW tidak akan menyetujui jawaban tersebut. Fa ajaza su'al wa ajaba an. Maka di dalam riwayat ini boleh bertanya tentang di manakah Allah.
dan boleh menjawab tentang Allah di langit, mengabarkan tentang Allah bahwa Allah di langit. Ini boleh para ikhwan subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian pada ikhwan yang dirahmati Allah, pelajaran yang selanjutnya kita bisa ambil dari hadis ini bahwa barang siapa yang tidak mengetahui bahwa Allah di langit, maka bukan orang beriman. Barang siapa yang tidak mengetahui bahwa Allah di langit, bukan orang beriman. Berdasarkan hadis tadi. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, disebutkan di dalam kitab Ma'rifatus Sunan wal Athar yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi. Perhatikan, ini perkataan Imam Syafi'i. Wa fihi bayan anna man kanat alaihi raqabah binadhar aw wajabat bighairi nadhar lam yujizzihu fiha illa mu'minah. Dan di dalamnya terdapat penjelasan bahwa barang siapa yang memiliki nazar untuk memerdekakan budak ataupun wajib baginya untuk memerdekakan budak tanpa nazar, maka tidak sah pemerdekaan budak tersebut kecuali budaknya wajib beriman. Ala tara annahu yaqul ala raqabah. Apakah kamu tidak memperhatikan bahwa ia berkata yaitu budak, la yadhkur mu'minah, tidak menyebutkan beriman. Fasa'ala Rasulullah SAW al-jariyah an sifatil iman. Rasulullah SAW bertanya kepada budak wanita tentang sifat keimanan. Walau kanat tujizuhu ghairu mu'minah, qala a'tiq ayya raqabah syi'ta. Kalau seandainya boleh sah memerdekakan budak yang bukan beriman, maka niscaya Rasulullah SAW akan berkata, merdekakanlah budak mana saja, sekehendak engkau. Tetapi ketika Rasulullah SAW berkata, merdekakanlah budak itu, karena dia beriman. Ini menunjukkan bahwa orang beriman, tandanya adalah orang yang mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat lagi perkataan Imam Abu Sa'id Ad-Darimi, ulama Islam, wafat pada tahun 280 Hijri. Beliau berkata, "Fa fi hadithi Rasulullah SAW hadza dalil ala anna ar-rajul idza lam ya'lam anna Allah azza wa jalla fis sama' duna al-ard falaysa bimu'min." Di dalam hadis Rasulullah SAW ini terdapat dalil bahwa seseorang jika tidak mengetahui bahwa Allah azza wa jalla di langit bukan di bumi, maka dia bukan orang beriman. Walau kana 'abdan fa'u'tiq lam yajuz fi raqabatin mu'minah. Kalau seandainya dia hamba lalu dia merdekakan, maka tidak sah, tidak diperbolehkan di dalam pemerdekaan kecuali orang yang beriman. Idz la ya'lamu anna Allah fis sama', ketika dia tidak mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit. Ala tara anna Rasulullah SAW ja'ala amarata imaniha ma'rifatuha anna Allah fis sama'. Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Rasulullah SAW menjadikan tanda keimanan budak wanita yang berhak untuk dimerdekakan tadi adalah pengetahuannya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di langit. Ya, di langit. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Sekarang kita bahas tentang syubhat-syubhat terhadap hadis ini. Sebagian mengatakan bahwa hadis ini ditolak. Kenapa? Karena hadis ini adalah hadis ahad. Hadis ahad artinya hadis yang hanya diriwayatkan oleh seseorang. Hadis ahad artinya hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu jalan saja. Tidak banyak yang meriwayatkan hadis ini. Dan hadis ahad tidak berhak untuk digunakan dalam perkara akidah. Hadis ahad tidak berhak untuk digunakan dalam perkara akidah. Maka jawabannya, ini adalah perkataan yang batil.
yaitu bahwa hadis ahad tidak bisa digunakan untuk dalam perkara yang batil. Ini adalah perkataan yang batil. Hadis ahad tidak bisa digunakan dalam perkara akidah. Ini adalah perkataan yang batil. Kenapa? Karena para ulama ahlus sunnah wal jamaah, mereka menjadikan hadis ahad sebagai dalil tetap di dalam perkara-perkara akidah. Bahkan itu menjadi syiar bagi ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ini syubhat yang pertama. Syubhat yang kedua, bahwa hadis ini goncang sanadnya. Hadis ini goncang sanadnya. Ya, maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini yang goncang tersebut adalah dalam riwayat yang lain. Yang goncang tersebut adalah dalam riwayat yang lain. Sedangkan riwayat dalam hadis Muslim adalah hadis yang sahih. Ya, hadis yang sahih. Saya tidak ingin masuk ke dalam ilmu periwayatan hadis karena nanti membingungkan. Baik. Kemudian juga syubhat yang ketiga, yang jelas hadisnya adalah hadis yang sahih. Yang jelas hadisnya adalah hadis yang sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, kemudian syubhat yang ketiga adalah syubhat takwil, bahwa hadis ini harus ditakwil. Hadis ini harus ditakwil. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dikatakan oleh Al-Qadhi Iyad syubhatnya. Maka perkataan ini adalah perkataan yang batil. Telah disebutkan ijma' oleh para ulama bahwa ayat-ayat sifat senantiasa dibawa pada lahiriahnya. Tidak boleh ditakwil kecuali dengan dalil yang sahih. Ya. Sebagaimana perkataan Abu Ya'la al-Farra bahwa anna sahabah wa man ba'dahum min at-tabi'in hamaluha ala zahiriha wa lam yata'arradu li ta'wiliha wa la sarfi an zahiriha. Para sahabat dan yang setelahnya dari para tabi'in membawa ayat-ayat sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan lahiriahnya dan tidak masuk ke dalam pentakwilannya, ya, dan tidak memalingkan maknanya dari lahiriahnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya hadis ini tidak bisa ditakwil, ya, bahwa hadis ini dipahami secara lahiriahnya seperti itu. Kemudian syubhat yang keempat, bahwasanya yang dimaksud dengan aina adalah tentang kedudukan, bukan tentang tempat. Tentang kedudukan. Aina Allah maksudnya bagaimanakah kedudukan Allah. Maka jawabannya para ikhwan dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang sering kita katakan, bahwa kita menetapkan sesuai dengan lahiriahnya, tidak merubahnya kecuali dengan dalil. Kemudian juga para salafus saleh menetapkannya, tidak merubahnya. Kemudian ini yang dipahami dari bahasa Arab, yang sering kita katakan kaidah yang keempat. Ya, menjawabnya dengan kaidah yang keempat. Nah, itu berkaitan dengan ainallah, di manakah Allah Subhanahu wa taala, dan hadis di manakah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah jelas ibu-ibu, saudari-saudari muslimah tentang hal tersebut. Nah,
Kemudian setelah itu penulis mengatakan, kam ilahan ta'bud, berapa sembahan yang engkau sembah? Kemudian dia menjawab, 6 di bumi dan 1 di langit. Nabi Muhammad SAW bertanya, siapa yang lebih engkau harapkan dan engkau takuti? Lalu Husain menjawab, yang di langit. Lalu Nabi Muhammad SAW bersabda, kalau begitu tinggalkanlah yang 6 dan sembahlah yang di langit. Lalu aku mengajarkan 2 doa kepada engkau. Ia pun masuk Islam. Husain akhirnya masuk Islam. Lalu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepadanya supaya mengucapkan, ya Allah, berilah aku ilham untuk kelurusanku dan pelihara aku dari keburukan diriku. Nah, ini doa bagus dibaca, ibu-ibu, dihafal. Allahumma alhimni rushdi wa qini syarra nafsi. Ya Allah, berilah aku ilham untuk kelurusan. Maksudnya, istiqamahkanlah aku. Selalu berilah aku petunjuk. Allahumma alhimni rushdi wa qini syarra nafsi, dan pelihara aku dari keburukan diriku. Kadang-kadang seseorang melakukan keburukan akibat karena perbuatannya sendiri, hawa nafsunya sendiri, kebiasaan buruknya sendiri. Nah, ini pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, taib, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kita sudah bahas tentang arsy dan kursi, betul? Baik. Sekarang kita membahas tentang sifat Allah yang ke-14, yaitu al-ulu. Sifat Allah yang ke-14 yaitu al-ulu. Nah, saya bacakan. Penulis berkata, as-sifatur rabi'ata asyrata al-ulu. Al-ulu min sifatillahi tsabitati lahu bil kitabi was sunnati wa ijma'i salaf. Qala Allah Ta'ala, wa huwal 'aliyyul 'azim. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi salatihi fi sujud, subhana rabbiyal a'la. Rawahu Muslim. Wa ajma'a as-salaf ala itsbatil 'ulu, fayajibu itsbatuhu lahu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthilin, wa huwa 'uluwun haqiqiyyun yaliqu billahi subhanahu. Nah, Sifat ke-14 al-'ulu, yaitu tinggi. Al-'ulu atau tinggi merupakan salah satu sifat Allah yang tetap baginya berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma' as-salaf. Allah Ta'ala berfirman, dan Dia maha tinggi lagi maha besar. Al-Baqarah ayat 295. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dalam sholatnya saat bersujud, Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Hudzaifah. As-salaf bersepakat menetapkan sifat al-'ulu atau tinggi bagi Allah. Karena itu wajib menetapkannya baginya tanpa tahrif, ta'til, takyif, dan tamthil. Ia adalah tinggi hakiki yang layak bagi Allah. nah, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita membicarakan tentang sifat al-'ulu bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebentar. Al-'ulu. Nah, tadi disebutkan bahwa sifat 'ulu adalah sifat yang tetap bagi Allah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah serta ijma' salaf. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, sifat 'ulu adalah sifat dzatiyah. Siapa yang masih ingat apa itu sifat dzatiyah? Nah, coba ada yang jawab pakai mic. Sifat dzatiyah. Nah, sifat yang selalu melekat pada Allah. Sifat yang selalu melekat pada Allah, yang faq'anha. Sifat tersebut tidak
berpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sifat istiwa. Sifat apa? Dzatiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Apa itu sifat fi'liyah? Nah, kalau kita katakan istiwa adalah sifat dzatiyah, berarti Allah selalu apa? Beristiwa. Apakah begitu? Tidak. Tetapi Allah kadang turun ke langit dunia. Berarti sifat istiwa adalah sifat fi'liyah. Apa itu sifat fi'liyah? Sifat yang terikat dengan kehendak Allah. Apabila Allah berkehendak, maka Allah beristiwa. Sifat yang terikat dengan kehendak Allah. Allah beristiwa sekehendaknya. Kemudian kapan Allah berkehendak? Bagaimana Allah berkehendak? Allah beristiwa. Nah, taib. Sifat ulu, sifat tinggi, maha tingginya Allah, itu adalah sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah yang selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya antara sifat ulu dengan sifat istiwa. Sifat ulu adalah sifat dzatiyah. Sifat istiwa adalah sifat fi'liyah. Allah beristiwa sekehendaknya. Mata sya' idza sya' kaifa sya'. Kapan kehendak Allah? Kemudian jika Allah berkehendak, dan kapan sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah serta ijma'. Dan Allah mempunyai nama Al-Aliyyu, kemudian juga Al-A'la, kemudian juga Al-Muta'al. Al-Aliyyu, Al-A'la, Al-Muta'al. Jadi nama-nama Allah diantaranya adalah Al-Aliyyu, kemudian Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la, kemudian Al-Muta'al. Al-Muta'al. Ini nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sifatnya adalah Al-Ulu. Nah, ini bedanya. Al-Ulu ini sifat. Sedangkan ini nama. Kalau dalam bahasa Indonesia, yang maha tinggi. Yang paling maha tinggi. Yang paling tinggi. Sedangkan kalau dalam sifat, bahasa Indonesianya adalah mempunyai sifat tinggi. Mempunyai sifat tinggi. Jadi beda antara nama dengan sifat. Nah, baik. Kemudian ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, di sini sebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwal aliyyul azim. Allah Al-Ali, yaitu yang maha tinggi, Al-Azim yang maha besar. Quran surah Al-Baqarah ayat 255. Ini dalil dari Al-Quran yang menunjukkan bahwa Allah maha tinggi. Saya tambahkan dalil-dalilnya, hati-hati dicatat dengan lengkap, yaitu sabbihisma rabbikal a'la. Surat Al-A'la ayat 1. Ini dalil yang lain juga dari Al-Quran tentang maha tingginya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga surat Ar-Ra'd, Ar-Ra'd ayat 9. Alimul ghaib wasyahadatil kabirul muta'al. Alimul ghaib wasyahadatil kabirul muta'al. Surat apa tadi, Bu? Ar-Ra'd ayat 9. Baik. Dalil yang lain adalah
Surat Al-An'am ayat 18. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Inti pendalilannya adalah Al-Qahir. Allah yang maha kuasa. Bukan. Inti pendalilannya adalah fawqa. Allah yang maha kuasa di atas hamba-hambanya. Fawqa. Surat Al-An'am ayat berapa? 18. Kemudian surat An-Nahl ayat 50 yang menunjukkan Allah maha tinggi. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Rabb mereka, Allah Subhanahu wa taala, dari atas mereka. Min fawqihim. Dari atas mereka. Surat An-Nahl ayat 50. Kemudian dalil yang lain juga surat Al-Mulk ayat 16 tentang Allah di langit. Karena langit di mana? Di atas. Aamintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dengan yang di langit? Ini juga menunjukkan akan tinggian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga surat Al-A'raf ayat 54. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Berarti bisa kita katakan setiap ayat yang berkaitan dengan 'arsy, Allah beristiwa di atas 'arsy, menunjukkan kepada apa? Allah maha tinggi. Catat itu baik-baik. Setiap ayat yang menunjukkan Allah beristiwa di atas 'arsy menunjukkan kepada Allah maha tinggi. Nah, Allah maha tinggi. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat sekarang dalil-dalil dari Al-Quran, dalil-dalil dari hadis-hadis Rasul SAW tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ta'manuni? Apakah kalian tidak mempercayaiku? Wa ana aminu man fis sama." Dan aku adalah orang yang dipercaya yang di langit. Orang yang dipercaya yang di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang lain riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita baca dulu hadis di sini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam salatnya saat bersujud, subhana rabbiyal a'la. Ini menunjukkan bahwa Allah maha tinggi. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Hadis yang lain yang saya bacakan tadi. Di antaranya juga hadis riwayat Bukhari riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailah ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Yang artinya Rabb kita tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Dan Allah berfirman, "Man yad'uni fa astajibu lah, man yas'aluni fa a'tiyah, man yastaghfiruni fa aghfir lah." Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan untuknya. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan berikan kepadanya. Dan siapa yang beristighfar kepadaku, aku akan ampuni untuknya. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis
tentang maha tingginya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini disebutkan as-salaf itu para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in bersepakat menetapkan sifat al-ulu, tinggi bagi Allah. Karena itu wajib menetapkan bagi Allah sifat tersebut tanpa tahrif, ta'til, takyif, dan tamtsil. Ia adalah tinggi hakiki yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia adalah tinggi hakiki yang layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya akan bacakan perkataan para ulama tentang sifat ulu, bahwa Allah di langit. Ya, Allah di langit. Dan Allah maha tinggi. Di antaranya perkataan Imam Malik ibn Anas. Disebutkan di dalam kitab Masailul Imam Ahmad, riwayat Abi Daud. Imam Malik bin Anas rahimahullah berkata, Allahu fis sama wa ilmuhu fi kulli makan, la yakhlu min ilmihi makan. Allah di langit dan ilmunya di setiap tempat, dan tidak ada yang kosong tempat apapun dari ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah di langit, ilmunya di setiap tempat, dan tidak ada yang kosong dari tempat dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang dalil yang tegas atau perkataan yang jelas dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Lihat lagi perkataan dari Al-Muzani, ulama dan murid yang paling terdekat dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau berkata di dalam kitab beliau Syarh Sunnah, "Alin 'ala 'arsyih fi majdihi bi dzatihi." Bahwa Allah tinggi di atas arasy-Nya dan mulia dengan zatnya. Wa huwa danin bi ilmihi min khalqihi, dan Allah dekat dengan hambanya dari makhluk-makhluknya dengan ilmunya. Jadi yang dekat zatnya atau ilmunya, Bu? Ilmu pengetahuan Allah SWT. Nah, ahata ilmuhu bil umur. Ilmu Allah meliputi segala perkara. Wa anfadha fi khalqi sabiqal maqdur. Dan ketetapan Allah yang terdahulu terjadi pada makhluk-makhluknya. Nah, ini adalah perkataan para ulama rahimahumullah. Lihat lagi perkataan Imam Az-Zahabi yang bermadzhab Syafi'i, ulama Islam abad ke-8 Hijriyah. Ad-dalil ala anna Allah Ta'ala fawqa al-'arsy, fawqa al-makhluqat, mubayyinun laha, laysa bidakhilin fi syai'in minha, ala anna ilmahu fi kulli makan, al-kitab wa sunnah wa ijma'u sahabah wa tabi'in wal a'immah al-mahdiyyin. Dalil bahwa Allah di atas arsy, di atas seluruh makhluk, berpisah dengan makhluk, tidak di dalam makhluk apapun, dan bahwa ilmunya di setiap tempat adalah dalilnya berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma', kesepakatan para sahabat, para tabi'in, para imam yang diberi petunjuk. Maka ibu-ibu saya berpesan, jangan pernah khawatir dengan akidah ini. Ya, sepintar apapun orang, sepopularitas apapun orangnya, maka jangan tertipu. Ya, yang kita pegang adalah dalil. Kalau menyelisihi dalil, maka tidak bisa dijadikan sebagai sandaran di dalam penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Baik, kita lanjut baca. Penulis kemudian mengatakan, wa yanqasimu ila qismain. Ulu sifatin bima'na anna sifatihi ta'ala ulya laysa fiha naqsun biwajhin min al-wujuh wa daliluhu ma sabaq. Wa ulu dhatin bima'na anna dhatahu ta'ala
fawqa jami'i makhluqatih wa daliluhu ma'a ma sabaq qauluhu ta'ala aamintum man fis sama' wa qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam rabbana Allahu alladhi fis sama' taqaddasa ismuk al-hadits rawahu Abu Daud wa fihi ziyadatu Ibnu Muhammad qala al-Bukhari rahimahullah munkarul hadits. Nah, al-ulu atau tinggi terbagi menjadi dua macam. Ulu tinggi sifat, dalam artian bahwa sifat-sifatnya adalah luhur, tidak ada kekurangan dalam satu sisi pun. Dan dalilnya adalah apa yang telah disebutkan. Ulu atau tinggi dalam artian bahwa zatnya itu di atas semua makhluknya. Dan dalilnya adalah apa yang telah disebutkan sebelumnya. Yaitu firman Allah Ta'ala, apakah kalian merasa aman terhadap siapa Tuhan yang lalu? Al-Mulk ayat 12. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Tuhan kami, Allah yang di langit, Maha Suci namamu. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud dan dalam sanadnya terdapat ziyadah bin Muhammad kata Al-Bukhari, hadis riwayatnya bukan. Nah, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, di dalam buku kita penulis membagi sifat ulu menjadi dua macam. Sifat ulu yang berupa zat, sifat ulu yang berupa sifat. Sifat ulu yang berupa zat dan sifat ulu yang berupa sifat. Di sana ada pembagian yang apa maksudnya berupa zat dan berupa sifat. Jadi begini, Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi sifatnya. Allah sempurna, Allah tidak ada aib, Allah tidak ada kekurangan. Ya, Maha tinggi sifatnya. Kemudian zatnya pun tinggi di atas seluruh makhluk, di atas arasnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud dengan sifat al-ulu. Sifat al-ulu dibagi menjadi dua, yaitu ulu sifat, ketinggian sifat. Maksudnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tinggi, sempurna, ya, tidak ada kekurangan sedikit pun. Ya. Kemudian ulu zatnya Allah Subhanahu wa taala memang tinggi. Zatnya Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas langit, di atas arasy, di atas seluruh makhluk. Nah, ini bedanya antara sifat ulu yang pertama, sifat ulu yang kedua. Di sana para ulama membagi ulu menjadi tiga bagian. Ya, para ulama membagi ulu menjadi tiga. Yang pertama, ulu az-zat, sama. Kemudian yang kedua, ulu sya'n. Kemudian yang ketiga, ulu qahr. Ulu zat, maha tinggi zatnya. Kemudian yang kedua, ulu sya'n, maha tinggi kedudukannya. Kedudukan Allah Subhanahu wa taala tinggi. Yang ketiga, ulul qahr, al-qahr, maha tinggi. Nah, siapa yang tahu? Kuasanya. Tidak ada yang lebih berkuasa di atas Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih berkuasa di atas Allah Subhanahu wa taala. Naam, uluwul dzat, uluwul qahr, uluwu asy-sya'an, kedudukan. Naam. Jadi kedudukan Allah maha tinggi, kemudian zat Allah maha tinggi, kuasa Allah maha tinggi di atas seluruh pada makhluknya. Nah, kemudian penulis berkata, wa qawluhu lil jariyah aina Allah qalat fis sama' qala a'tiqha fa innaha mu'minah. Rawahu Muslim fi qissati Muawiyah ibn al-Hakam.
Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam li Husain bin Ubaid al-Khuzai walid Imran bin Husain utrukis sunnah utrukis sittah wa'budil ladzi fis sama'. هذا هو اللفظ الذي ذكره المؤلف وذكره في الإصابة من رواية ابن خزيمة في قصة إسلامه بلفظ غير هذا وفيه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لحسين حين قال 6 في الأرض وواحدا في السماء. نعم. Sabda beliau pada seorang budak wanita, di manakah Allah? Dia menjawab, di langit. Beliau berkata pada tuannya, merdekakanlah dia karena sesungguhnya dia wanita beriman. Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab Muawiyah bin Al-Hakam. Begitu juga dia bersabda kepada Usaid bin Ubaid al-Khuzai, ayah Imran bin Husain. Kalau begitu tinggalkanlah yang 6 dan sepatah yang bilang. Inilah redaksi yang disebutkan mu'alif, dan hadis ini disebutkan penulis al-Isobah dari riwayat Ibnu Huzaimah dalam kisah keislamannya dengan redaksi selain ini. Hadis ini berisi pengakuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap Husain ketika dia mengatakan yang jumlah dan satu bulan. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah riwayat yang sudah kita baca tadi bahwa menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di langit. Ya, Allah Subhanahu wa taala di langit. Nah, kita lanjut. Kemudian penulis berkata, wa ajma'na salaf ala thubuti uluwillah, uluwi dzat lillah wa kaunihi fis sama' fayajibu itsbatuhu lahu min ghairi tahrif wala ta'til wala takyif wala tamthil. Nah. Dan as-salaf telah sepakat ijma' atas ditetapkannya ketinggian dan bagi Allah dan bahwa dia di atas langit. Karena itu wajib menetapkannya baginya tanpa tahrif, ta'til, takyif dan tamthil. Nah, berarti dalilnya atas ketinggian Allah berdasarkan Al-Quran, hadis Rasul, dan kesepakatan para ulama salafus saleh. Jadi jangan khawatir ini Bu, ini keyakinannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 10 orang yang dijamin masuk surga. Kemudian keyakinan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam yang 4. Tidak ada perbedaan di antara mereka bahwa Allah di langit atau Allah di atas langit. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjut sedikit satu paragraf. Waqad ankara ahlu ta'til kauna Allah bidzatihi fis sama' wa fassaru ma'naha anna fis sama' mulkahu wa sultanahu wa nahwahu wa naruddu alaihim bima sabaqa fil qa'idati ar-rabi'ah wa biwajhin rabi'in anna mulka Allah wa sultanihi fis sama' wa fil ardi aidan wa biwajhin khamis wa huwa dalatul aql alaihi li'annahu sifatu kamal wa biwajhin sadis wa huwa dalalatul fitrah an alaihi li'anna al-khalqa mafturuna ala anna Allah fis sama'. Nah. Sementara para pemeluk takdir mengingkari bahwa Allah dan Tuhannya di langit dan mereka menafsirkan maknanya bahwa di langit terdapat kekuasaannya atau semisalnya. Kita membantah mereka dengan keterangan yang disebutkan dalam kaidah keempat. Ditambah dengan sisi keempat bahwa kekuasaan Allah di langit dan bumi pula. Juga dengan sisi kelima yaitu akal menunjukkan demikian karena ini sifat kesempurnaan. Ditambah dengan aspek keenam, fitrah menunjukkan demikian karena manusia diciptakan dengan fitrah bahwa Allah itu di atas langit. Nah, ini penting, paragraf ini sangat penting. Bahwa orang-orang yang menolak Allah di langit mempunyai pendalilan. Kalau Allah di langit, sebenarnya yang di langit itu bukan Allah, tetapi kuasa Allah, kata mereka. Kemudian juga bahwa kerajaan Allah yang di langit, ya, bukan zatnya Allah, ya, yang di langit. Maka kita jawab dengan kaidah yang keempat, kemudian tambahan yang kelima dan keenam. Siapa yang masih ingat kaidah yang keempat? Ada 3 hal dalam kaidah keempat. Kaidah keempat, satu dari segi tekstual dalil, Satu, yang sahih. Kedua dari segi metode salafus saleh. baik. Yang ketiga mereka tidak punya dalil yang sahih. Tidak punya dalil yang sahih. Itu ingat betul, jangan sampai lupa. Yang kalau ada orang mentakwil hadis sifat, maka yang pertama mereka tidak sesuai dengan
nas-nas yang jelas dari hadis, yaitu tekstual hadis. Yang kedua, menyelisih pendapat para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para imam, mereka selisih. Yang kelima, yang ketiga adalah mereka tidak punya dalil yang sahih tentang takwil mereka ini, bahwa yang di langit itu kekuasaan Allah, yang di langit itu kerajaan Allah, mereka tidak punya dalil. Ya. Yang kelima, jawabannya adalah berdasarkan akal. Ya. Tambahan yang keempat adalah bahwa kerajaan dan kuasa Allah bukan hanya di langit, tetapi juga di bumi, Kemudian jawaban yang kelima adalah berdasarkan akal. Allah di langit, Allah di atas, itu adalah sifat kesempurnaan. Di atas seluruh makhluknya, itu sifat kesempurnaan. Kemudian berdasarkan fitrah, yang keenam, berdasarkan fitrah, bahwasanya makhluk-makhluk Allah difitrahkan oleh Allah untuk meyakini itu. Sampai mereka yang menolak Allah beristiwa di atas arsy, kalau menunjuk Allah, katanya. Betul tidak? Ya, kalau seandainya berdoalah kepada Allah, mereka secara fitrah seperti itu. Lihat saja, dicek di internet. Memang itu fitrah manusia. Cuma kadang-kadang syubhat, kadang-kadang mengikuti orang-orang ulama-ulama yang menyimpang, akhirnya menolak sifat-sifat Allah yang jelas-jelas berasal dari Al-Quran, hadis Rasul, dan juga ijma' para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Naam. Alhamdulillah selesai pembicaraan kita pada kesempatan kali ini. Saya khawatir kalau ada pertanyaan kemudian katanya jauh dari sini ke Masjid Al-Fatah. Silahkan jika ada pertanyaan, Ibu. Nah. Mau bertanya tentang tadi dikatakan bahwa tidak beriman kalau tidak mengetahui Allah itu ada di atas. Ya. Sedangkan syubhat sekarang ini banyak banget orang yang tidak mengetahuinya. Ya. Apakah dikatakan tidak sempurna imannya atau tidak punya iman? Makanya tadi saya tekankan, jika tidak mengetahui, kan ada perkataan, jika tidak mengetahui bahwa Allah di langit, itu tidak beriman. Dia ini sebenarnya mengetahui, cuma ada syubhat. Maka kita katakan dia tetap beriman, cuma kena syubhat. Gitu ya, Bu? Kalau dia tidak mengetahui bahwa Allah di langit, maka dia tidak beriman. Sebagaimana hadis budak wanita tadi. Nah, orang-orang yang menolak Allah itu di langit atau di atas, mereka itu mengetahui Allah di atas. Cuma mereka punya syubhat, akhirnya menolak Allah Subhanahu wa taala di atas. Wallahu a'lam. Barakallahu. Nah, ada lagi? Ya, silakan Ibu. Sebelum bertanya, saya ingin menegaskan. Jadi, terutama kepada ibu-ibu yang sudah lama ngaji di sini, kita bukan orang yang baru ngaji, dan memang harus naik levelnya untuk ngajinya lebih dalam lagi. Jadi mohon bersabar kalau seandainya ada penjelasan yang lebih didalamkan lagi. Nah, terkhusus yang baru-baru mungkin, agar bersabar, bertanya ya kepada yang sudah lama tentang apa yang sudah kita pelajari. Kalau tidak paham, itu kalau ingin benar-benar belajar ya. Karena kita memang di sini sudah bukan meninggikan derajat, tidak, tetapi memang kita belajarnya sudah lebih tinggi daripada sebelumnya, begitu. Izin membacakan soal. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan tentang banyaknya dalil bahwa Allah berada di atas arsy. Tapi mengapa masih banyak ulama yang menyimpang dalam hal ini padahal mereka berilmu? Di mana letak kesalahannya, dan bila dikatakan orang yang mengatakan tidak ada di langit maka tidak beriman, bagaimana kedudukan ulama tersebut? Baik. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau dikatakan mengapa banyak yang menolak, jawabannya karena syubhat. Lebih mengedepankan akal daripada dalil. Bahkan gini, perhatikan, mohon jangan ribut dulu, ini penting jawabannya. Bahkan gini, kaum Mu'tazilah dan Jahmiyah, mereka menjadikan akal itu sebagai pondasi dasar berdalil.
Apa maksudnya? Bahwa apabila ada ayat Al-Quran, hadis Rasul yang tidak masuk akal mereka, maka harus ditafsirkan dengan tafsiran yang sesuai dengan akal mereka. Paham ya, Bu? Begitulah yang dimaksud bahwa mereka lebih mendahulukan akal daripada dalil. Jadi mereka itu bukan berarti memang kurang ajar sebenarnya. Cuma maksud mereka baik. Paham nggak, Bu? Baik itu dalam artian begini. Bahwa ini kan Al-Quran bisa dipahami dengan akal. Berarti akal adalah fondasi untuk menimbang bahwa ini benar atau salah. Ya. Bahkan dalil dari Al-Quran hadis pun juga dengan kita timbang dengan akal. Kalau diterima oleh akal, maka kita terima. Kalau tidak diterima, maka bukan berarti ayatnya yang salah, hadisnya salah, tetapi tafsirannya kita tafsirkan kepada tafsiran yang masuk akal kita. Paham, Bu ya? Kenapa? Karena mereka mengatakan Allah berfirman dengan yang bisa kita pahami. Gitu. Nah, disinilah kekeliruan mereka. Jadi bantahannya adalah akalmu terbatas. Akal apa? Terbatas. Sebagaimana seseorang tidak bisa memikirkan tentang zat Allah, kaifiat zat Allah, maka begitu juga dia tidak bisa memikirkan tentang kaifiat sifat-sifat Allah. Berarti tugas kita apa? Sering saya katakan tugas kita dua. Menetapkan, tidak memisalkan, dan mensucikan sifat-sifat Allah dan tidak mengingkari. Menetapkan sifat-sifat Allah dan jangan dimisalkan dengan makhluk. Sudah tetapkan Allah beristiwa di atas arsy. Jangan dimisalkan. Allah beristiwa di atas berarti Allah dalam tempat. Berarti Allah ada arahnya. Berarti Allah ada tempatnya. Nah, ini karena kenapa? Memisalkan dengan apa, Bu? Dengan makhluk. Nah, begitu. Ya. Jadi kalau ditanya mengapa banyak ulama-ulama itu menolak? Karena ada syubhat. Syubhatnya adalah tidak sesuai dengan akal mereka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ikut-ikutan saja. Yang kedua ikut-ikutan. Yang ketiga adalah takut ditinggal jamaah. Nah, ini ya. Yang keempat adalah sebenarnya nggak paham, tapi sok paham. Merasa paham, padahal belum belajar secara maksimal dengan seorang guru. Baik. Lalu tadi dikatakan bahwa siapa yang tidak meyakini Allah di langit berarti tidak beriman. Ini perhatikan perkataan ini baik-baik, jangan sampai salah. Jangan sampai saya dikatakan mengkafirkan orang. Perhatikan, yang tidak mengetahui Allah di atas langit bukan orang beriman. Dan itu perkataan Imam Ad-Darimi rahimahullah. Bukan perkataan saya, tapi saya menukil perkataan. Yang tidak mengetahui Allah di langit, maka mereka bukan beriman atau tidak beriman. Nah, lalu Ustaz, yang ulama-ulama yang menolak ini, mereka itu mengetahui Allah di langit, cuma mereka tidak masuk akal mereka. Akhirnya mereka tafsirkan dengan tafsiran yang lain. Paham ya, Bu? Jadi bukan mereka tidak mengetahui. Mereka menolak sifat maha tinggi Allah, sifat istiwa Allah di atas langit, itu karena syubhat yang ada di dalam akal mereka. Dan orang yang menolak dengan syubhat tidak dikafirkan. Nah, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana jika ada kerabat yang masih mengambil ilmu dari ustaz yang menolak Allah di atas arsy dan suka share potongan ceramah dan dua ceramah di grup keluarga? Bagaimana kita bersikap di saat ini sebelumnya saya jawab, mudah-mudahan ini adalah bukan untuk untuk menyentil jamaah pengajian. Mungkin di antara jamaah pengajian masih ada yang suka dengarkan. Ya, kemudian dengan pertanyaan ini akhirnya nyinggung jemaah pengajian yang ada yang hadir.
Maka sepertinya tidak ada di majelis taklim ini tidak ada seperti itu sikapnya ya. Intinya ustadz-ustadz yang ceramahnya bisa meresap ke dalam qalbu, bisa menambah keimanan, dan akidahnya lurus, sangat banyak. Itulah yang lebih berhak untuk diambil dibandingkan ceramahnya mungkin meresap ke dalam qalbu, membuat kita menambah keimanan, meneteskan air mata, ya, tetapi akidahnya lurus, akidahnya tidak lurus, maka tinggalkanlah itu dan ambil yang akidahnya lurus saja. Adapun yang masih menyebarkan, lebih baik sebarkan yang akidahnya lurus, yang meyakini sebagaimana keyakinan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, para imam yang 4. Dan insya Allah jika nasihat itu berasal dari qalbu, dari hati, insya Allah akan sampai ke dalam hati. Wallahu a'lam. Silakan Ibu, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sama bacaan tasyahud awal dan tasyahud akhir selama ini yang saya pahami bacaannya sama? Belakangnya ada Ustaz yang bilang tasyahud awal hanya sampai syahadat saja, tidak pada selama. Terjadi khilaf Ibu di antara para ulama tentang permasalahan ini. Pendapat yang lebih kuat adalah bahwa untuk tasyahud awal maka hanya sampai kepada, ada beberapa pendapat, hanya ada yang mengatakan sampai kepada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasul. Ada yang mengatakan sampai kepada salawat. Ada yang mengatakan boleh juga berdoa. Ya, terjadi khilaf di antara itu. Wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah bahwa untuk tasyahud awal maka seseorang membaca hanya sampai kepada syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Saya bacakan dalilnya. Perhatikan, apa hukum membaca salawat pada tasyahud awal? Terjadi ikhtilaf di antara para ulama membaca salawat pada tasyahud awal. Yang pertama mengatakan bahwa ini mazhab jumhur, mazhab para ulama, kebanyakan para ulama, tidak menambah dari tasyahud awal kecuali ucapan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasul. Ya. Dan ini adalah pendapat jumhur, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali. Dan pendapat Imam Syafi'i di pendapat beliau yang lama. Kemudian ini dinukilkan ijma' atasnya. Jadi hanya sampai kepada asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adapun pendapat yang kedua, pendapat Imam Syafi'i, kemudian juga pendapat Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala. Dalil pendapat yang kita kuatkan adalah wallahu alam, yaitu hanya sampai kepada tasyahud. Kenapa? Karena tidak ada yang mengerjakannya kecuali hanya sampai tasyahud dari para sahabat. Tidak ada yang mengerjakannya kecuali hanya sampai tasyahud dari para sahabat. Kemudian yang kedua adalah sudah menjadi maklum adanya bahwa tasyahud awal lebih ringan daripada tasyahud yang kedua. Kemudian sebabnya yang ketiga adalah kalau seandainya dibolehkan membaca sholawat pada tasyahud awal, maka niscaya dibolehkan membaca doa. Padahal belum ada, kalau begitu tidak ada perbedaan antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Tidak ada perbedaan antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir. Yang jelas ini khilaf di antara para ulama dan khilafnya tidak terlalu runcing. Jika ada yang ingin tasyahud awal sampai tasyahud saja, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh, maka ini sudah mencukupi. Kalau ingin menambah sholawat, maka juga ada pendapat ulama yang menuju ke sana. Wallahu a'lam. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi
Mu'tazilah, Khawarij ada di Indonesia dan bagaimana kita bisa mengetahui kelompok tersebut? Bismillah, alhamdulillah. Secara sensus kita belum meneliti secara maksimal, akan tetapi ada indikasi-indikasi ke sana yang lebih mengedepankan akal. Ya, jadi sebenarnya kalau ingin mengetahui adakah kaum Mu'tazilah, pelajari dulu apa itu kelompok Mu'tazilah, apa itu akidah-akidah dasar kelompok Mu'tazilah. Karena ada 5 ya akidah dasar kaum Mu'tazilah. Ya, akidah dasar kaum Mu'tazilah disebutkan oleh para ulama rahimahumullah taala. Yang pertama al-adl, yang kedua tauhid, yang ketiga al-wa'du wal wa'id, yang keempat al-manzilah baina manzilatain, kemudian yang kelima al-amru bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar. Apa itu keadilan? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keadilan menurut kaum Mu'tazilah adalah yaitu perhatikan ya, ini kaum Mu'tazilah. Nanti ibu-ibu bisa membedakan ini Ustadz Mu'tazilah atau enggak. Keadilan maksudnya adalah seperti pendapat Qadariyah di dalam perkara takdir, bahwa hamba itu ketika minum, bismillah, hamba itu ketika minum, contoh, hamba itu ketika minum berarti dia mencipta perbuatannya sendiri. Berarti adil di situ. Keadilan, ya. Kemudian tauhid menurut kaum Jahmiyah, artinya Allah itu tidak punya sifat. Tauhid, katanya tauhid. Kata-katanya tauhid, tetapi menurut kaum Jahmiyah. Keadilan menurut kaum Qadariyah. Kemudian al-wa'd wal wa'id menurut kaum Khawarij, bahwa setiap pelaku dosa besar kafir, keluar dari agama Islam. Kemudian manzilah baina manzilatain, kedudukan di antara dua kedudukan, yaitu bahwa menurut kaum Mu'tazilah, orang yang pelaku dosa besar, dia di dunia tidak dikatakan kafir, tidak dikatakan muslim, tetapi di antara dua kedudukan, antara muslim dan kafir. Makanya orang-orang ulama ahlu sunnah mengatakan Mu'tazilah itu adalah bencongnya akidah gitu. Ya, jadi tidak dikatakan kafir, dari kata muslim. Kemudian yang kelima, amar ma'ruf nahi munkar. Ini secara ringkas ya karena waktu. Amar ma'ruf nahi munkar maksudnya adalah bahwa mereka boleh melakukan nahi munkar di hadapan pemimpin secara terang-terangan. Makanya ibu-ibu bisa lihat tuh orang-orang yang suka mencaci maki pemerintah di hadapan pemerintah, di hadapan khalayak ramai secara terang-terangan. Semakin menghina, semakin dianggap hero, pahlawan. Nah, itu ada pemikiran Mu'tazilah di dalamnya. Wallahu a'lam. Gitu ya, Ibu. Waalaikumsalam. Dan sebelumnya, sebelum pertanyaan selanjutnya, saya ingin menekankan bahwa kalau ingin belajar tentang kelompok-kelompok Islam, maka belajar kepada ahlinya, Ustadz Al-Fadhil, akhi fillah, Ustadz Abu Abdul Muhsin, Dr. Firanda Andirja Hafizahullah. Yaitu ahlinya di dalam kelompok-kelompok Islam, ya. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Padahal saya pernah mengalami hal yang seperti itu, bahwa saya mengaji dengan kelompok sesuatu kelompok, dan saya kebetulan juga meyakinkan bahwa Allah itu tidak diadili. Nah, pada saat itu saya sangat bergejolak karena beliau menyampaikan bahwa Allah itu mengatakan saya berada di dekatmu, lebih dekat daripada urat lehermu. Berarti itu adalah sifat ya Ustaz ya, bahwa zat beliau, zat Allah tetap ada di atas langit atau di arsy. Nah, yang saya menjadi gejolak adalah jamaah-jamaah yang lain yang mungkin mereka kurang paham karena mereka bukan kajian sunnah gitu loh Ustaz. Seperti apa kiranya kalau tadi saya ingin menyampaikan sesuatu, tapi saya sendiri adalah fakir ilmu, sehingga saya ingin nanti ada kajian lagi di dalam kelompok jamaah tersebut, bagaimana caranya saya bisa anulir atau
meyakinkan bahwa apa yang disampaikan Ustaz tersebut salah gitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling bagus adalah penjelasan dari seorang ustadz itu. Jadi kalau seandainya kita bisa menjelaskan bagus, cuma lebih bagus lagi penjelasan dari seorang ustadz yang memang mungkin bisa dikatakan selevel dengan ustadz yang mengajarkan tadi. Kalau seandainya ibu bisa mendatangkan perkataan-perkataan para ulama seperti perkataan Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, misalkan ketika beliau menafsiri ayat wa huwa ma'akum ayyama kuntum, dan Allah dan dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, ulama Islam abad ketiga Hijriyah, wa huwa syahidun lakum ayyuhan nas aynama kuntum bi'ilmikum wa ya'malu a'malakum wa mutaqallabakum wa maswaakum. Dan Allah menyaksikan kalian wahai manusia. Ya, ma'akum di sini adalah penyaksian Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui dengan ilmunya tentang kalian. Apa yang kalian lakukan, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya gitu. Jadi lebih baik kalau ingin nyari solusi agar bisa menanamkan kepada jamaah yang benar adalah seperti yang saya ucapkan tadi, bawakan penjelasan dari penjelasan para ulama lebih utama. Ya, kalau ustadz mungkin masih diadu, tapi para ulama yang terdahulu ya lebih utama. Itu ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cukup kiranya? Baik. Jazakumullahu khairan ala husni intibahikum, atas kebaikan pengajian ini yang saya tidak kenal kecuali ketenangannya saat mengaji, kemudian benar-benar ingin menuntut ilmu. Apalagi sebagaimana sudah saya katakan tadi, kita belajar ini, terutama kitab yang kita pelajari ini levelnya lebih tinggi daripada sebelumnya. Bukan kita meninggikan derajat kita, enggak, tetapi ilmunya ini lebih tinggi daripada sebelumnya. Jadi kalau seandainya nanti di dalam pengajarannya ada lebih mendalami lagi, mohon bersabar. Nah, karena begitulah kita kalau ingin mendalami lebih dalam lagi. Dan kemudian yang terakhir sebelum saya tutup, kita belajar tentang istiwanya Allah, Allah Maha Tinggi. Maka pelajaran untuk kalbu kita, satu, apapun keresahan yang ada di dalam kalbu kita tentang problematika permasalahan hidup, maka ingat kita mempunyai Allah Al-Ali yang maha tinggi zatnya, maha tinggi kedudukannya, maha tinggi kuasanya. Maka jangan pernah bersandar kepada seorang pun walau sekejap mata, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu pelajaran qalbu saat belajar tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, agar kita tidak hanya belajar untuk membantah kaum Mu'tazilah, tetapi juga menambahkan keimanan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi di zaman sekarang orang banyak terganggu kesehatan mentalnya. Apa penyebabnya? Karena terlalu banyak yang didengar, terlalu banyak yang dilihat. Makanya saya sering berpesan, kalau seandainya Anda hanya sebatas konsumen, ya, tidak terlalu penting untuk menonton selalu setiap hari media sosial. Ya, tidak terlalu penting bagi Anda. Karena itu menambah keresahan kalbu, membuat orang tidak bahagia. Melihat kebahagiaan orang lain sedih. Kapan ya saya punya suami seperti itu? Melihat kesedihan orang lain sedih juga. Jangan-jangan nanti saya seperti dia. Jadi dua-duanya sedih. Maka salah satu obat kesedihan adalah ingat Allah Maha Tinggi, Al-Ali. Tinggi zatnya, tinggi kedudukannya, tinggi kuasanya, sehingga kita benar-benar bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa disampaikan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Subhanakallahumma hamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.